Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kita bertemu lagi di pembelajaran matematik bersama Bu Imna. Kali ini yang akan kita pelajari adalah kaidah pencacahan. Oke. Nanti apa aja yang akan kita bahas dalam kaidah pencacahan? Ada beberapa hal, yaitu seperti yang sudah kami sampaikan di dalam kompetensi dasar. Nanti kalian akan mempelajari yang pertama, yaitu menganalisis aturan pencacahan. Ada apa aja aturan pencacahan itu? Di situ nanti akan kita bahas aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Dan nanti kalian akan pelajari bagaimana sih menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Lalu apa indikator pencapaian kompetensi nanti setelah kalian mempelajari ini? Yang jelas yang pertama, kalian dapat menerapkan kaidah pencacahan berupa aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Selanjutnya, kalian diharapkan dapat menganalisis kaidah pencacahan berupa aturan penjumlahan dan aturan perkalian, serta memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, apa aja cakupan materi yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian kaidah pencacahan. Selanjutnya, apa itu aturan penjumlahan? Apa sih bedanya dengan aturan perkalian dan bagaimana menghitung notasi faktorial? Baik anak-anak, kita akan mulai yang pertama. Apa sih kaidah pencacahan seperti yang Bu Imna tadi sampaikan di depan? Ternyata kaidah pencacahan itu adalah suatu ilmu yang berkaitan untuk menentukan banyaknya cara suatu percobaan. Jadi kalau kita misalkan melakukan sesuatu hal, ada percobaan, berapa sih kira-kira cara yang bisa kita lakukan dari satu percobaan tersebut? Atau dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan dengan penentuan banyaknya kejadian dari suatu peristiwa atau dari suatu kejadian. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari dalam kaidah pencacahan. Oke, tadi sudah saya Bu Imna sampaikan bahwa dalam kaidah pencacahan yang pertama kalian akan mempelajari aturan penjumlahan atau kaidah penjumlahan. Kalau kita punya satu benda A pada benda yang pertama dan ada benda B pada benda yang kedua, maka ketika kedua himpunan tersebut tidak beririsan, jumlah total dari kedua himpunan tersebut adalah A, banyaknya jumlah ini ditambahkan dengan B, yaitu banyaknya jumlah himpunan yang kedua. Apa sih Bu Imna maksudnya itu di aturan penjumlahan? Oke, kita lihat contoh. Tentunya kalian tidak asing, pasti dari semua kalian sudah pernah melihat sebuah dealer gitu ya. Jika seorang ingin membeli motor di sebuah dealer, ternyata di dealer tersebut, ini dealer nggak besar-besar banget juga gitu ya. Ternyata ada beberapa jenis pilihan motor. Di situ tersedia ada 8 jenis Honda, 5 jenis Yamaha, dan 7 jenis Suzuki. Pertanyaannya, berapa banyak pilihan untuk pembelian motor? Jika kamu ingin beli motor, berarti kalau tersedia ada 8 jenis Honda, 5 jenis Yamaha, dan 7 jenis Suzuki, berapa kira-kira pilihan yang ada? Oke, tentunya kalian bisa nebak ya. Kira-kira berapa? Oke, coba kalian pikirkan dari masalah yang Bu Imna berikan. Sudah? Oke, kita lihat apakah jawaban kalian sudah sama dengan penyelesaian di sini. Untuk mengetahui banyak pilihan yang mungkin, maka tinggal kita jumlahkan jumlah seluruh motor yang ada di dealer tersebut. Tadi ada berapa saja? Ada 8, kemudian 5, dan ada 7. Jadi ketika kita jumlahkan, maka jumlahnya ada 20. Oke, berarti dengan demikian orang tersebut ketika akan membeli sebuah motor di dealer tersebut ada sebanyak 20 jenis motor. Paham bukan terkait dengan aturan penjumlahan? Sangat mudah sekali gitu ya. Kita lanjut ke aturan perkalian. Apa sih aturan perkalian? Apa bedanya dengan aturan penjumlahan? Kalau kalian mencermati dari kalimatnya, kalian pastinya sudah paham apa bedanya aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Oke, kita
coba satu gambaran Bu Imna kasih. Ini hal-hal kecil yang sering sekali ada kita jumpai di dalam keseharian kita, namun kadang-kadang kita tidak pernah berpikir, oh itu ternyata juga konsep matematik. Misal kalian pergi ke suatu tempat gitu ya, pergi ke suatu tempat, misalkan dari kota kalian mau menuju ke kota B misalkan. Nah, ternyata ada beberapa rute jalan yang bisa ditempuh. Nah, Bu Imna gambarkan misal seperti ini. Ternyata ada dari kota A, si Ahmad itu mau menuju ke kota D. Ternyata untuk menuju ke kota D ada beberapa jalur yang bisa dilalui. Ketika di sini ada dari kota A menuju kota B dulu, ternyata ada 4 jalan atau 4 jalur gitu ya. Dari 4B menuju kota D itu ternyata ada 3 jalur. Termasuk tidak hanya dari kota B, ternyata untuk menuju ke kota D itu bisa juga lewat kota C. Nah, dari kota A menuju ke kota C terlebih dahulu, di sini ternyata ada 3 jalur, dan dari kota C ternyata ada jalur lagi untuk menuju kota D. Maka kalian nantinya akan bisa menghitung berapa sih banyak cara ketika mau menempuh dari kota A sampai ke kota D. Kalian simpan dulu, coba nanti kalian pikirkan berapa kira-kira jawaban untuk rute jalan dari kota A menuju ke kota D. Oke, itu ilustrasi yang pertama. Sekarang Bu Imna berikan satu contoh lagi yang ini pasti juga erat dan dekat dengan kalian. Zafira mempunyai sebuah baju berwarna putih, batik, dan coklat. Dia punya celana hanya 2, yaitu berwarna hitam dan coklat. Kira-kira biar Zafira itu terlihat beberapa pasang baju yang ada gitu kan, kira-kira dengan 3 baju berwarna putih, batik, dan coklat dengan celana yang berwarna hitam dan coklat, berapa pasang sih celana dan baju berbeda yang bisa dipasangkan oleh Zafira? Oke, silahkan berpikir. Bu Imna yakin dari sekian kalian ada yang sudah bisa dan ada yang sudah punya jawaban. Oke, kalian coba dulu berpikir. Oke, kira-kira bisa kita selesaikan seperti apa gitu kan? Ada beberapa cara, ada beberapa metode kalau kalian berpikir. Yang pertama ini Bu Imna beri solusi. Kita bisa sih menjawab pertanyaan itu dengan membuat sebuah diagram. Ini Bu Imna buatkan. Tadi yang bajunya Zafira berwarna apa aja? Ada putih, ada batik, dan ada coklat. Kemudian celananya berwarna ada 2, hitam dan coklat. Maka kita bisa pasangkan setiap baju dengan celana. Putih di sini kita pasangkan dengan hitam, maka akan ada pasangan baju dan celana putih hitam. Kemudian yang kedua ada putih coklat, ketiga ada hitam dan batik, ketiga ada batik dan coklat, dan yang terakhir ada coklat hitam dan coklat. Ternyata ketika kita buat diagram seperti ini, ada berapa pasangan baju dan celana yang bisa dipakai oleh Zafira? Ternyata kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, adakah hubungannya? Nah, jadi pasangannya ada 6. Ada nggak hubungan kira-kira? 6 itu dapat dari mana? Coba logika kalian tadi, bajunya ada berapa? Oke, baju ada 3. Kemudian celananya ada berapa? 2. Kita peroleh ternyata ada 6 pasang. Kira-kira diapakan angka-angka tersebut? Ya, dengan menggunakan kaidah perkalian. Nah, disinilah fungsinya kaidah perkalian. Ternyata ada hubungan dari 3 baju dan 2 celana tadi. Kita kalikan, akan ketemulah 6 pasang. Oke, sampai di sini aturan perkalian, aturan penjumlahan sudah bisa kalian pahami? Tentunya masih sangat mudah untuk dipahami. Sub materi yang terakhir kita masuk ke notasi faktorial. Apa notasi faktorial itu? Makna dari notasi faktorial adalah suatu bilangan jika dikalikan dengan bilangan sebelumnya, bilangan asli sebelumnya,
kemudian dikalikan lagi dengan bilangan asli sebelumnya dan seterusnya hingga berakhir di angka 1. Gimana sih Bu maksudnya? Oke, kita lihat. Tanda notasi faktorial itu ditulis N, apa ini tandanya? Pentung biasanya kalian bilang, atau N seru. Oke, tapi di dalam matematik ini dikenal dengan N faktorial. Jadi banyaknya adalah N faktorial. Jadi makna yang tadi sudah kami berikan, apa itu N faktorial? Ternyata N bilangan itu sendiri dikalikan dengan bilangan asli sebelumnya. Otomatis kalau sebelumnya kita kurangkan dengan 1, dikalikan lagi dengan bilangan asli sebelumnya lagi, berarti dikalikan N-2 dan seterusnya, nanti dikali N-3, N-4 dan seterusnya hingga berakhir dikalikan dengan angka 1. Maka kali 3 kali 2 kali 1. Gimana lebih memahami? Kita lihat contoh di sini. Oke, contoh notasi faktorial. Misal Bu Imna tanya itulah hasil dari 6 faktorial. N di sini berarti berapa N-nya? N-nya adalah 6. Oke. N-nya 6, maka bisa kita hitung. Berapa hasilnya 6 faktorial? Maka artinya tadi N faktorial, berarti N-nya adalah 6. Kemudian 6 kurangi 1 hasilnya 5. 5 kurangi lagi 1, 4 dan seterusnya hingga berakhir dikalikan dengan 1. Maka 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka hasil akhirnya dari 6 faktorial adalah 720. Gampang bukan? Oke, selanjutnya kita cek soal yang kedua. 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, tadi kalian sudah paham apa itu arti 10 faktorial. Artinya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya sampai dengan dikalikan 1. Dibagi dengan 7 faktorial. Arti 7 faktorial apa? Artinya adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 dan seterusnya sampai dengan dikalikan 1. Kalian lihat antara atas dengan bawah, adakah yang sama angkanya? Oke, pasti kalian sudah bisa pahami angka 7 sampai dengan 1, 6, 5 dan seterusnya. Bawah juga ada angka 7 kali 6 kali 4 dan seterusnya sampai dengan kali 1. Maka ini bisa kita coret. Setelah kita coret maka akan ada hanya 10 kali 9 kali 8. Maka berapa hasilnya? 9 kali 8 adalah 72 kali 10, maka hasilnya adalah 720. Oke, paham ya? Oke, saya Fimna kira sudah cukup mudah untuk dipahami. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.